Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah wa la nabiyya ba'dahu. Kalau Allah Ta'ala kita berkain wala qulu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam yang ke-19. Mudah-mudahan semua amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah sampaikan kita kepada akhir bulan Ramadan dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya Ramadan kita itu sesuai dengan apa yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa selepas Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Kalau Bapak Ibu sekalian kita menjadikan Ramadan sebagai tujuan, habis Ramadan habislah semua amal ibadah. Kalau kita menjadikan Ramadan sebagai tujuan, bapak-bapak yang selama bulan Ramadannya pergi ke rajin ke masjid sholat 5 waktu, habis Ramadan habis juga 5 waktunya. Ibu-ibu yang ketika pada bulan Ramadan baca Qur'annya banyak, tapi ketika menjadikan Ramadan sebagai tujuan, maka selepas Ramadan juga hilang juga baca Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam kalimatnya yang terus kita ingat setiap hari, la'allakum tattaqun. Kita diminta untuk menjadi orang yang terus menerus menjadi orang yang bertakwa. Ini saya disampaikan di semua ceramah, semua para pengkultur juga disampaikan. Kalimat yang termaktub dalam surah Al-Imran Al-Baqarah 183 itu adalah kalimat yang diberitakan kita untuk terus takut sebagai bentuk fi'il mudhari' yang maknanya adalah kalian itu kalau sudah habis puasa, bahasa kita gitu ya, kalau sudah habis puasa, habis Ramadan, teruskan ketakwaannya. Kalau begitu jangan berhenti. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian kalau seandainya kita menjadikan Ramadan itu sebagai wasilah atau cara untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan tujuan. Tapi kalau kita menjadikan Ramadan sebagai tujuan, ya selesai semua. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting sekali kita itu menghadirkan yang namanya hati dalam kita melakukan semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hati itu ibadahnya tidak terlihat, tapi menjadi syarat. Ya, syarat. Jadi semua ibadah itu, amal hati itu menjadi syarat. Belum masuk rukunnya, masih syarat sahnya sebuah ibadah itu kita lihat dengan adanya niat dalam hati, tidak nampak tapi berdampak.
tidak nampak tapi berdampak kepada amal ibadah kita. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya'lamillahu fi qulubikum khairan. Bapak sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala melihat ada satu kebaikan dalam hati kita, fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, maka Allah akan memberikan satu hal yang lebih baik lagi daripada kebaikan yang ada dalam hati kita. Nah makanya amal ibadah hati itu jamaah sekalian Bapak Ibu tidak boleh disepelekan. Maka kita harus memenuhi hati kita ini dengan kebaikan-kebaikan, walaupun tidak terlihat oleh orang lain. Karena apa? Karena hati itu dia akan mengeluarkan apa yang ada di isinya. Ayo kita punya minum besto. Kalau buka puasa, bapak itu kita akan mengeluarkan ke dalam deret atau teko itu kan air kelapa. Ada air kelapa, ada es buah, ada apa gitu, teh manis ya, macam-macam kan. Ketika kita tuangkan ke gelas, pasti yang keluar itu apa yang ada di isi teko, gitu kan? Kalau isinya susu pasti keluar susu. Kalau isinya air kelapa pasti keluar es kelapa. Kalau es teh manis pasti keluar es teh manis. Kalau es buah pasti keluar juga es buah. Tidak ada kita masukkan itu teh tapi keluar es buah. Itu tidak ada. Makanya oleh karena itu hati juga sama. Hati itu bisa orang wujud kasat mata kita ini bisa menampakkan wujud apa yang ada di dalam hatinya. Jangan tertipu yang mengatakan bahwasanya tidak apa, amalnya belum baik, amalnya belum bagus, atau amalnya jelek, atau seterusnya yang konotasinya jelek-jelek. Tapi kata dia, yang penting hatinya baik, nggak ada. Ya, jadi kalau disampaikan sama sekarang, yang penting hatinya baik, tapi bohong. Karena sekarang lagi gitu kan, yang penting hatinya baik, nggak ada, tapi bohong gitu, tidak ada. Karena para ulama mengatakan hati itu tidak pernah berbohong. Hati itu tidak pernah berbohong. Hati itu akan cenderung kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita untuk terus menjaga hati. Kalau kata alim apa? Jagalah hati, jangan kotor gitu. Karena apa? Esensinya, intinya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu punya tempat di bumi ini. Di mana tempatnya? Dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya harus terus perbaiki hatinya, harus terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita ingat yang baik-baik saja. Latihannya bagaimana Ustaz? Latihannya terus memaksakan diri untuk mengingatkan yang baik-baik. Ketika kemarin pada bulan awal Ramadan sudah harus berniat, saya nanti ketika bulan Ramadan saya mau ibadah yang banyak, saya mau mengikuti majelis taklim, saya mau mengaji, saya mau belajar ilmu agama yang banyak, saya mau meninggalkan kemaksiatan, saya meninggalkan kelalaian itu nanti yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan berikan yu'tikum khairan, Allah akan berikan yang lebih baik daripada yang tadi diniatkan. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Jadi kalau kita buat baik, nanti Allah akan tambahkan kebaikan tersebut. Akhirnya apa? Pada bulan Ramadan kita melakukan yang baik-baik. Sudah kita niatkan saja yang baik-baik, belum tentu kita melakukan yang baik-baik. Apalagi tidak diniatkan. Bahasanya mau ngeprank setan, akhirnya ngeprank sendiri. Ya. Nah itu pentingnya Bapak sekalian. Kalau kita lihat sekali ibadah hati itu ibadah yang paling penting dalam hidup ini. Tapi banyak orang tidak mau merawatnya. Tapi kalau fisik habis berapa ya? Ibu-ibu berapa skincare? Berapa ratus juta? Itu ya, kalau yang mahal-mahal ya, skincare itu mahal kan? Itu yang tampak. Kita juga sama Pak, pakai baju ya, pakai sampo. Yang tampak kita habis-habiskan untuk kita supaya kelihatan bagus. Tapi ada satu yang lebih inti, yaitu hati tidak pernah diberi polesan. Tidak pernah dirawat, padahal perawatannya gratis. Padahal sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Karena saya menanya ya bos, kita ini dandan bagus-bagus maksudnya biar apa? Biar ganteng. Ibu bilang pak, biar cantik depan suami ya. Ya itu benar. Cantik depan suami amalan ibadah kan? Bapak jelas supaya kita pakai bagi pakaian rapi ini kan supaya kan menjalankan perintah Allah. Ya bani Adam khususnya takum dan kullu masjid, gitu kan? Ya silahkan pakaian kita katakan dalam masjid kan? Kita mau pakai seperti itu supaya Allah itu kan suka kan? Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cinta dan mencintai keindahan. Begitu kan? Intinya adalah ujung-ujungnya supaya Allah itu cinta kepada kita, supaya Allah itu ridho kepada kita kan. Tapi yang lupa, kalau hatinya nggak dipakai, amal yang pakaian bagus tadi yang belum dikafar itu tidak disertai dengan hati, itu hilang, nol besar. Ya, nol. Pakai baju supaya hati. Soalnya tetangga baru beli baju baru, saya ingin pakai baju baru. Nanti dibilang saya miskin pula. Nah, itu deh bos. Saya pakai baju bagus, nanti saya dikira masa saya dibilang ini nggak cocok, masa saya kalah sama tetangga saya, padahal saya lebih tinggi sosialnya. Itu. Nah, hati ini harus terus dipoles dan dijaga. Ya, kalau hati ini dijaga, Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirnya hati yang terus dijaga dengan kebaikan, nanti akan Allah berikan satu anugerah, satu lagi itu anugerahnya adalah hati itu menjadi pembeda antara kemaksiatan dan ketaatan. Nah, ujungnya hati yang bersih itu dengan keimanan, sehingga keimanan ini bisa melihat antara kebatilan dan kebenaran. Selanjutnya apa dibuat hati itu akan senang. Nah, ini ciri-ciri juga nanti kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan orang yang salah satu ciri ibadahnya itu diterima adalah ketika dia melakukan amal kebaikan, dia akan terus-menerus melakukan amal kebaikan tersebut. Dan sebaik-baik amal kebaikan adalah amal kebaikan yang dilakukan setelah keburukan. Dan seburuk-buruk perbuatan keburukan adalah yang dilakukan setelah kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikan yang dilakukan setelah kebaikan akan menghapus keburukan, maka akan menghapus amal keburukan. Sedangkan keburukan yang dilakukan setelah kebaikan maka akan menghapus amal kebaikan. Maka selalu Ramadan membaik terus. Nah, kita akan jadi pembeda. Ujungnya berarti walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Hati yang baik itu nanti juga akan habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Kita akan dibuat cinta dengan keimanan. Ini Pak, ini anugerah paling besar Bapak Ibu sekalian. Bapak nanti membahasan Imam Ghazali membagi 3 lagi itu nanti tentang bagaimana keimanan tersebut bisa diuji nanti apakah benar atau tidak. Tapi intinya adalah orang yang mencintai ketakwaan, keimanan itu suatu anugerah paling besar. Bukan cuma itu katanya, harus satu pasang. Apa pasang berikutnya? Sudah cinta dengan kebaikan, cinta dengan iman. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Ini kalimatnya. Apa? Sudah cinta dengan kebaikan. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah akan buat dia benci. Qarraha, dia kalimat fasih ya, kalimatnya karroha ilaikumul kufra. Allah akan buat dia benci dengan kekafiran, wal fusuqa, benci dengan perbuatan fasik, wal isyan, dia benci dengan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk habis lebaran. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk habis Ramadan. Itu ciri-cirinya. Ya, silakan dicari ciri-ciri itu di diri kita masing-masing. Jangan di diri tetangganya atau diri orang lain, karena cari masalah gitu ya. Dikoreksi saya nanti setelah Ramadan, apakah amal ibadah kita sudah membawa kita benci dengan kemaksiatan, kita cinta dengan ketaatan, dan kita akan bisa membedakan. Dan berikutnya tidak nyaman dengan kemaksiatan dan kita nyaman dengan ketaatan. Itulah yang kita harapkan sebagai la'allakum tattaqun. Kita keluar pada bulan Ramadan sebagai orang-orang yang terus menerus melakukan ketakwaan sampai ketemu Ramadan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.